pokoknya khususnya untuk keluarga besar Pak Haji juga, semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Pak Haji bisa memaafkan saya. Ini kartu yang paling buruk di dalam kartu tarot. Aduh, The Tower. di sini Tante Tiara tuh mengakui salah. Kalau pertanyaannya adalah berrompi kuning atau orange atau tidak, aku melihat sangat besar kemungkinannya kamu akan mengenakan rompi orange. Akankah Tiara Marlina akan berakhir di sel tahanan mengenakan rompi orange menjelang pengadilannya? Dan apakah nanti dia akan juga harus mempertanggungjawabkan apa yang disangkakan kepadanya? Nah, di sini kita akan coba untuk buka kartunya karena ini alasan dia, ini baru banget kemarin banget nelpon menuju tengah malam meminta waktu setelah pertimbangan matang, dan saya juga pelajari video-videonya. Saya harus pastikan kamu nggak datang ke sini terus nanti cuman terus tiba-tiba bikin masalah lagi gitu loh. Itu yang sesuatu yang kalau saya boleh bilang ya kita takutkan. Tapi setiap manusia berhak dapat kesempatan. Cuman kembali lagi, apa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, kita akan lihat, tapi apapun ini kamu siap ya? Siap kok. Oke. Udah siap. Dan kalau kalian mau nonton silahkan, mau komentar juga silahkan, tapi ingat dijaga kata-katanya di bawah sini. Oke, kita akan coba diacak dulu aja kartunya. Oh gitu, aku yang ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak bisa. Berapa kali Bang? Bebas. Kemarin aku akan kemarin kan sudah bukakan kartu. Ternyata Tiara ini kalau menurutku kayak ditinggalkan dengan kondisi sekarang ini. Ya, dan aku merasa apalagi dengan kemarin kejadian Medina Zain itu akhirnya pakai baju orange. Aku yakin kamu pasti nggak tidur hari itu. Sangat terus makanya aku pengen datang ke sini kan, aku udah lihat YouTube-nya Abang. Iya, karena kamu kan cerita itu kan. Betul. Terus aku lihat ini sampai aku nanya ke manajer aku tuh, "Teh, nanti aku sidang jadi giniin juga dong," kan tuh bilang gitu kan. Coba diambil kartu dari mana aja. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kartunya The Judgment. Penghakiman atau sebuah sangkaan. Kalau pertanyaannya adalah berrompi kuning atau orange atau tidak, aku melihat sangat besar kemungkinannya kamu akan mengenakan rompi orange. Jadi saya lihat kamu nanti akan meringkuk di satu tempat dingin sendiri sama kayak Medina Zain pakai rompi orange. Ini yang saya lihat. Tapi ini semua akan bisa, kalau menurut saya itu diperkecil kemungkinannya hingga ini bisa tidak ada. Ini beneran kalau menurut saya apa kata Pak Haji Faisal yang melaporkan kamu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau beliau masih belum memaafkan, belum mencoba untuk ya mendengarkan apa kata-kata Tiara di sini, ini kemungkinan besar akan terjadi. Jadi sebenarnya kamu tetap harus meminta maaf karena ini bukan permasalahan hukum salah dan benar saja. Ini satu keluarga yang merasa kalau mereka ini ya kalau saya kira diperlakukan yang tidak pantas oleh dirimu. Dirimu mengakui? Iya, berarti mengakui, sangat. Aku kan udah bilang tadi aku salah. Nah, dan kamu menyesal, sangat. Tapi gimana cara menunjukkan penyesalanmu, ini yang ditunggu sebenarnya. Iya, sekarang kan saya lagi berusaha. Betul. Lagi berusaha. Berarti kamu berusaha lebih keras lagi. Karena kemungkinan ini sangat mungkin terjadi. Saya kemarin sampai kan saya pengen silaturahmi kan Idul Adha ke sana gitu, sampai udah aku datang aja tanpa izin gitu kan ke sana, pengen tapi tiba-tiba beliau kan datang. Nggak mau ketemu. Iya, pasti aku berpikir lagi, aduh malah nggak baik kayak gitu kan. Nah, saya apa lagi sekarang gimana gitu. Pokoknya saya berusaha semampu aku biar aku bisa ketemu Pak Haji gitu, karena kemarin mediasi juga kan ketemunya cuman ya
begitu aja gitu, nggak belum memaafkan. Tapi kalau seandainya ketemunya tanpa diliput media dan nggak ini, kamu nggak Ya apa-apa? justru itu rencana saya pengen itu gitu. Karena orang Nggak masih ada- curiga kamu ini pansos loh. Ya. Nggak apa-apa kalau bilang pansos, orang nggak apa-apa ya, makanya aku bilang sekarang mah kalau kayak ada wartawan ini aja aku kadang nggak banyak nggak direspon gitu kan, aku nggak mau lah gitu, pertanyaan itu aja, masih itu aja gitu. Kadang ada kan yang mengadu domba juga kadang ada gitu, makanya udah nggak usah pakai liput-liputan gitu. Tapi saya melihatnya ini harus dilakukan sebelum akhir tahun. Iya. Karena kalau nggak beneran loh. Ini yang saya takutkan dan saya nggak takut kamu. Kamu akan bisa kuat dengan rompi odis. Anak-anakmu itu loh yang saya takut. Orang tuamu. Ya, pikirkan baik-baik tentang ini. Ambil kartu lagi. Kadang kita punya satu kesalahan, tapi ya kembali lagi. Saat kita salah dengan seorang manusia, ya kita harus minta maaf sama manusia yang nggak akan, Tuhan akan bisa memaafkan. Iya. Ini tentang bagaimana kita hidup tidak sendiri dan kita didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Kemana orang-orang yang kemarin itu menemani kamu? Orang-orang yang mengajakmu untuk melakukan ini gitu loh. Nah, kalau menurut saya di sini adalah cepat segera ini diperbaiki, atau kalau tidak kamu akan ditinggalkan oleh semua orang. Sekarang kapan terakhir kamu ke tempat umum terus orang pada ngomongin kamu di belakang punggung kamu? Kemarin di mall. Terus? Jadi ini kan di depan kita gitu kan, mereka, tapi kita nggak seuzon ya, tapi kan mereka kan ngelihatnya ke kita langsung, oh ini ya. Dan yang pasti diomongin pasti bukan yang baik dong. Iya, makanya itu ya kita ya, tapi kita tetap ngajak senyum gitu. Nah, tapi anakmu perasaannya apa? Bukan yang kecil loh. Iya. Yang dewasa gimana sekarang? Ya. Mereka nggak dibully? Sangat dibully dong, makanya dibully banget. Terus kamu nggak mikirin perasaan mereka? Yang anak angkat dan yang kandung ya? Yang kandung seperti apa kabarnya? Ya gitulah, cuman aku berusaha kayak nenangin dia gitu. Ya aku kayak gimana, udah kakak nggak usah banyak pikiran, ini nggak kok, nggak ada apa-apa, mama nggak ada apa-apa. Jadi gitu aja, padahal hati aku tuh banget gitu, biar nenangin dia aja, buat nenangin, karena dia kan kemarin dari ranking berapa jadi jadi ini banget gara-gara. Ini beneran ya, bukan kamu buat-buat ya? Enggak, beneran. Bukan mendramatisir ya, iya, ini ya? sampai kemarin dia, bukan kemarin, waktu pas aku baru pelaporan pertama ya, mungkin dia lihat berita kali ya. Ya Allah, mama katanya ini, kan dia tinggalnya sama neneknya kan yang ada di Garut, aku di Jakarta. Mama ini darah katanya seger banget, darah apaan itu gitu ya. Taunya dia nggak cerita, taunya dia ini pakai silet kan tangannya gitu. Terus yang nyampein ke aku tuh kakak ipar, bukan dia enggak aja, mama ini punya orang, nggak cuma gambar dari TikTok katanya gitu. Tapi ternyata Tapi itu aku serak gitu, pasti ini anak mungkin kayak ada, ya pastilah ya bang, malu, pasti malu gitu kan. Terus dia juga, enggak, kakak mah udah nggak punya temen sekolah kayak gitu. Kenapa lo gitu? Enggak, udah gak apa-apa, kan sendiri aja di rumah aja. Jadi pokoknya intinya banyak perubahan, banyak ngelamun gitu, kita ngeliat kok gitu. Makanya saya selalu minta maaf, kakak maafin mama ya gitu. Ya mama harus kuat aja gitu. Sebenarnya dia tuh kayaknya mental tuh kuat juga, tapi aku bisa ngeliat gitu kan, kayaknya banyak perubahan dari dia, dari dia nggak pede, nggak percaya diri gitu kan. Sekarang terus kayak tangannya ini bekasnya juga masih ada kok, tangan bekas di ininya, karang. terus rasanya gimana seperti sakit itu? banget. Jadi ya aku merasa bersalah gitu. Makanya aku selalu minta maaf gitu sama mama. Jangan mama yang minta maaf, kakak yang minta maaf katanya gitu. Udah mama stop, mama nggak usah nyanyi lagi gitu. Dia selalu begitu tuh. Pokoknya sedih banget gitu. Ya misalnya kalau abang nggak percaya, dia masih ada kok pas bekasnya, cuman kakak nggak boleh gitu ya. Percaya, cuman kok bisa. Kakak nggak boleh gitu ya, kalau ada Makanya. kesel curhat sama mama ya gitu, ada masalah apa-apa. Ya tapi kalau kamu jadi anakmu apa kabar gitu?
Pastikan dia merasakan juga dibully sama teman-temannya. Iya, betul. Apalagi anakmu ini seumur berapa? Mau 18 tahun. Berarti hampir seumur Fuji. Fuji berapa umurnya? Nggak tahu deh. Kelas 3 SMA sekarang. Oh iya, berarti di bawahnya. Jadi kalau menurutku Makanya aku merasa benar-benar sangat-sangat merasa bersalah. Tapi tahu kan Tiara kesalahannya apa? Yaitu kita terlalu emosional mengumbar kata-kata di sosial media. Tahu ya? Oke, ambil kartu lagi. Yang ini deh, jangan terlalu jauh. Nah, ini aja. Nah, ini kartu yang paling buruk di dalam kartu tarot. Waduh. The Tower. Karena menara ini disambar petir dan orang-orang ini lebih pilih untuk lompat walaupun dia tahu kemungkinan selamatnya kecil, tapi dia tahu kalau dia diam di menara ini, dia akan terbakar. Apakah Tiara siap untuk yaitu tadi? Kalau menurut saya dengan kondisi Tiara sekarang, apalagi dengan kondisi sekarang ini jadi tersangka, apakah Tiara akan mau untuk meninggalkan ini tadi loh? Kamu kan diasosiasikan seakan-akan di kubu musuh seperti itu. Iya. Nah, kalau kamu mau tidak terasosiasi, apakah kamu mau? Jadi kamu nggak terasosiasi lagi. Ya sudah, kamu netral aja. Emang aku netral, jadi Tapi aku sekarang kan kamu terasosiasi. Kesannya kayak kamu ini membela atau karena menjelekkan Pak Haji Faisal, kamu ada di kubu berseberangan gitu. Enggak, aku tetap netral. Enggak netral aku, netral. Makanya aku pengen secepatnya gitu kan berusaha mendekat ke Pak Haji biar orang tuh enggak pengen banget membuktikan gitu. Makanya saya berusaha sekuat mungkin aku pengen mendekatkan diri sama Pak Haji. Tapi kan ini sudah terlambat. Nah, misalkan saya kasih skenario misalkan di sini. Kalau seandainya nggak mungkin bisa diterima di kubu Pak Haji, berarti kamu pun nggak akan terasosiasi dengan kubu Pak Dodi, betul ya? Enggak. Dan kalaupun ternyata ini adalah akhir dari karirmu, tapi kamu tidak masuk penjara, kamu mau lakukan atau tidak? Jadi ini sudah kamu nggak bisa nyanyi lagi, nggak bisa apa. Tapi kesempatan punya waktu sama anak-anakmu. Ya, tapi kamu nggak di penjara, kamu rela menukar ini. Aku sudah rela tidak berkarir lagi gitu kan pasti yang kerjaan juga kan orang siapa yang mau ini kan kalau udah seperti ini gitu. Jadi udah ikhlas kok. Kalau sampai harus menutup sosial media misalkan? Ya, saya udah siap kok. Udah siap. Menandatangani Tiara Marlina tidak akan tampil di sosial media miliknya seperti itu, berkomentar ke siapapun. Iya, betul. Saya udah siap kok. Udah siap itu. Malah sekarang saya pelan-pelan pengen ke jualan gitu. Oke. Sekarang tuh. Ya, tapi kembali lagi ya, kita akan lihat ya, karena kan bisa saja namanya orang kemarin berbuat salah, sekarang ini diancam dengan tersangka seperti ini, kan bisa aja dia sekarang ngomong ini untuk mencari simpati gitu kan. Ambil kartu lagi. Kita akan ambil 5 kartu, kita akan lihat termasuk di dalamnya usianya akan sampai kapan, dan berarti sama suami ini sudah bercerai. Sudah sah atau masih sedang sidang? Beliau itu kemarin kan mengucapkan yang talak. Iya, cuman aku nggak nerima. Aku masih berusaha pengen mempertahankan, tapi nggak seharmonis saya dulu. Kayak misalkan beliau mau keluar juga nggak berani bawa saya. Tapi masih satu rumah. Tapi aku nguatin. Tapi aku nguatin diri aja, nguatin sendiri aja. Kadang dia ini anak nggak disapa juga gitu kan. Apa udah. Pokoknya aku ingin bertahan itu ya demi anak gitu. Apapun yang terjadi walaupun aku tidak disapa misalkan kayak ini, tapi doain yang terbaik aja. Ada netizen yang bilang ini settingan. Settingan nggak ada. Sama suami? Enggak, masa rumah tangga jadikan settingan? Lah ya kan kita nggak tahu ya kan? Enggak ada settingan. Bener? Tanya aja sama orang tua. Demi Allah? Ya demi Allah, demi Rasulullah. Ini terjadi? Dan gara-gara permasalahan ini? Betul. Oke. Karena beliau malu. Oke, karena kalau saya lihat di sini, nantinya kamu memang akan, ya sudah, karirmu itu harus berpindah ke yang lain. Nggak akan bisa di sini lagi karena sesuatu yang memang harus, ya ini satu hal yang memang harus dibayar gitu loh, Tiara. Kalaupun ternyata kamu nanti akan berrompi orange, ya sudah.
Tapi bukan artinya itu semua akan selesai loh. Artinya sesuatu yang kamu perjuangkan ini harus diselamatkan dengan cara berpindah, mempelajari sesuatu yang baru. Tidak akan bisa terus di sini. Dan terutama adalah mengadopsi cara berpikir yang jangan gampang panasan. Karena itu sebenarnya yang membuat sekarang ini hidupmu seperti ini. Kamu nggak pernah dapat masalah dengan kondisi kamu yang temperamental dan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Apakah pernikahanmu yang sebelumnya berpisah juga karena itu? Aku dulu yang minta cerai karena dia cemburuan banget, karena kita kan sering saw-saw keluar, jadi kalau misalkan HP nggak aktif dikira ngapain. Ya, tapi kan cemburu gitu. artinya sayang, betul kan? Iya betul. Berarti itu adalah penyesalan juga. Tapi ada yang lain juga, tapi nggak mau lah, aku nggak mau nggak. Ya sudah. Nah itu tapi kembali lagi, iya. Kedepannya ini kamu siap untuk jadi seseorang yang berbeda? Siap. Pokoknya saya ingin yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi balik loh ya, sama. Setiap kali seperti ini, kita akan lihat loh. Nggak gampang orang akan bisa percaya karena kemarin itu, tadi itu saya cerita. Tiara Marlin bahkan kalau saya bilang dibandingkan Denny Darko, sekarang kamu jauh lebih terkenal, tapi orang itu membicarakan hal yang kurang baik tentangmu. Iya betul. Kalau aku sih, kalau masalah orang itu ya nggak apa-apa. Itu kan mungkin resiko untuk aku juga, karena emang salah aku gitu. Intinya aku lebih ke ikhlas nggak apa-apa. Tapi saya ingin membuktikan, insya Allah. Pokoknya ya lihat aja gitu kan, pelan-pelan kita ingin membuktikan. Kalau kamu menyesal? Kalau saya menyesali, saya nggak bakalan mengulang itu lagi, insya Allah. Nggak. Oke. Ambil kartu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kartu tentang dusta, tentang bagaimana kita itu mencoba melakukan sesuatu tapi sembunyi-sembunyi, padahal yang dilakukan bukan itu. Nah, apakah Tiara Marlin selama ini tadi berdusta? Nah, nggak ada yang akan pernah tahu. Tapi itu ternyata sumpahmu tadi beneran. Kalau sampai ini nanti terjadi, terus kamu nanti menghina orang lain di depan umum, atau orang akan bisa melihat kamu memberikan contoh yang tidak baik. Ini saya lihat umurmu nggak akan lewat 50 tahun. Dan umurmu sekarang sudah 41 menuju 42. Artinya kamu gak akan melihat anak kecil-kecilmu itu akan jadi dewasa dan kamu akan menikahkan mereka. Kamu siap kalau ternyata kamu akan itu tadi berjanji gak akan ngomong menghina orang lain, merendahkan orang lain, apalagi sesuatu yang faktanya ini masih belum diketahui kebenarannya. Iya, saya udah berjanji kok. Pokoknya intinya saya sangat menyesali gitu kan dengan... Umurmu gak akan sampai 50 tahun loh. Ya mau apa lagi ya, itu kan kalau udah ditakdir kita harus meninggal, ya gimana lagi semua. Tapi juga. Kan takdir kamu yang menentukan. Kalau kamu melanggar sumpahmu itu tadi. Iya betul. Insya Allah enggak lah. Enggak bakalan. Ya pokoknya saya berusaha ingin lebih baik lagi, ingin merubah semuanya itu aja. Apalagi saya udah janji tadi yang dibilang tadi kan. Janjinya nggak ke saya loh ya. Ya enggak tapi dong. Janjinya ke semua orang dan ke anak-anak nih. Iya dong. Terutama ke anak-anak. Iya, ke rumah kan ini demi anak-anak kan. Kalau misalkan saya berbuat yang nggak benar lagi gitu kan, ini kan buat saya juga gitu kan. Siap maksudnya kalau misalkan kayak tadi aku bilang mau dibunuh pun saya ikhlas kok. Ya tapi gitu. kalau dibunuh kan itu kriminal kan. Iya betul ya, kriminal ya, maksudnya kematian gitu. Saya udah ikhlas kok gitu kalau misalnya, tapi insya Allah saya akan berubah semuanya, saya akan lebih baik lagi. Terakhir. Iya. Pak Haji Faisal melakukan ini karena ingin melindungi, ya kalau melindungi Vanessa Angel dan Bibi kan mereka sudah tiada. Iya. Tapi tentu saja Pak Haji Faisal melakukan ini untuk melindungi satu orang yang dia tidak punya kuasa untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu Gala. Iya. Kalau seandainya saya minta kamu untuk ngomong kepada Gala, dan kamu harus ngomong untuk meyakinkan dia. Seandainya Gala ini umurnya sudah 15 tahun, 12 tahun sudah ngerti. Iya. Coba itu kameranya ngomong sama Gala. Oh iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin kan sempat ditanya juga sama wartawan ya Bang ya, gimana Mbak Tiara katanya, kata Pak Haji kan harus minta maaf ke Gala. Dia nih Gala di depanmu coba. Iya, nanti udah besar. Terus bilang, tante kok jahat seperti itu, tante kenapa bilang seperti itu tentang orang tua saya. Saya udah mengakui salah gitu, dan saya pun kalau misalkan Gala nanti
udah besar dan mudah-mudahan saya juga panjang umur gitu kan, saya akan minta maaf untuk Gala. Ini Gala di depanmu minta maaf, coba gimana? Apa yang akan dikatakan? Untuk Gala, maafin Tante Tiara, nggak ada di sini apa ya Tante Tiara untuk buka aib mamanya gitu kan. Di sini Tante Tiara tuh mengakui salah, mudah-mudahan Gala juga nanti bisa memaafkan Tante Tiara. Mungkin nanti udah dia mengerti ya. Saya udah berjanji kok, kemarin udah bahas ini juga, saya pasti minta maaf ke Gala. Saya benar-benar bersalah. Mudah-mudahan juga saya berdoa untuk Gala sehat selalu, panjang umur, biar saya juga nanti dikasih kesempatan untuk minta maaf sama Gala. Dijelasin kenapa kok kemarin melakukan itu, apa alasannya, terus apa bukti penyesalannya gitu. Kemarin Tante Tiara sampai bicara seperti itu, mengakui Tante Tiara itu gimana ya, orangnya itu kalau ada orang yang ini tuh cepat emosi gitu. Kalau udah dipikir lagi sekarang, Tante itu benar-benar sangat salah, bodoh sekali gitu. Itu bukan haknya Tante Tiara juga gitu kan, ngomong seperti itu. Sekarang kita baru menyadari gitu. Pokoknya khususnya untuk keluarga besar Pak Haji juga, semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Pak Haji bisa memaafkan saya. Dan untuk sekian kali ini saya tanya, ini bukan acting, bukan air mata buaya ya? Gak ada. Demi Allah ya? Demi Allah, demi anak-anakmu ya? Ini demi anak-anak saya juga, Bang. Saya punya anak kecil, pasti ini dampaknya ke anak saya juga, aku yakin gitu. Makanya saya udah berjanji kok kemarin di depan media, udah besar nanti Gala udah mengerti, udah paham, saya pasti minta maaf sama dia, akan menceritakan semuanya gitu. Pasti minta maaf. Makanya saya berdoa mudah-mudahan saya panjang umur gitu kan, biar saya bisa bertatap muka sama Gala, langsung ngomong saya minta maaf. Kalau saya mau minta maaf sekarang, dia kan belum ngerti, makanya saya minta maaf ke kakeknya gitu. Saya ke Pak Dodi pun saya minta maaf gitu. Saya bukan ke Pak Haji Faisal aja gitu, karena saya benar-benar di sini salah. Ini bukan kapasitasnya saya gitu kan, untuk walaupun ada yang nanya itu harusnya kan cukup saya jawab itu, saya nggak tahu, harusnya kan seperti itu jawabnya. Kemarin nggak tahu, saya dengan lantang menjawab itu, saya sangat menyesali banget. Ini insya Allah mungkin dibalik semua ini juga dijadikan pelajaran untuk saya, dan saya akan lebih baik lagi. Terus pesanmu untuk orang-orang yang di sosial media live, mereka suka ngomong yang ya maaf di luar batas, terus kasar seperti itu. Kamu kan mengalami akhirnya orang ada yang tidak suka, merasa sakit hati, terus kemudian melaporkan, dan ternyata itu secara delik pengaduan itu bisa dibuktikan. Kamu kan akhirnya ada di titik ini. Apa pesanmu untuk mereka? Mungkin untuk kayak netizen ya. Iya, netizen yang mereka ini kan
gampang banget di sosial media, dia bisa ngomentarin orang dan Iya sebagainya. betul. Kalau saya sih nggak ada orang yang menghina apapun ya untuk saya. Bukan, ini nggak buat kamu, tapi Buat kan kita melihat kadang ada orang yang sama kayak kamu gitu loh, bahwa ada satu hal loh Tiara yang ini belum kamu perhitungkan, dia tuh saat lihat kamu berbicara dengan frontal seperti itu, ada anak-anak yang masih usianya 12-13 itu terpengaruh sampai akhirnya dia mengikuti kamu berbicara seperti itu dan berbicara yang kurang pantas seperti itu. Nah, apa pesan kamu untuk mereka? Ya mungkin untuk untuk anak-anak yang masih ini ya pokoknya yang Ya ibu-ibu juga kalau ini. Ya buat semuanya lah. Ya jangan ditiru lah. Yang negatifnya jangan ditiru, yang positifnya mungkin ditiru. Jadi ini harus dijadikan suatu pelajaran juga gitu kan. Takutnya kan ya pastilah kalau misalkan mereka kayak aku nih ya, pasti kan terjadi kayak aku juga gitu kan, seperti ini. Makanya jangan sesekali meniru gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Bang, nggak ada yang niru mah gitu. Kayaknya mereka tuh pada benci karena saya gitu kamu kan. itu dalam tanda kutip dianggap menghina Pak Haji Faisal satu hal. Kamu ini mengajari anak-anak juga untuk berngomong itu tadi loh. Itu yang saya juga sesalkan sebenarnya. Iya betul. Ya pokoknya ya mungkin jangan ditiru lah, jangan kalau kayak gitunya, yang positifnya, karena aku juga kan nggak salah selamanya ya Bang ya, pasti ada positifnya gitu ya, pasti ada positifnya. Yang intinya udah yang negatifnya dibuang gitu, yang positifnya di ini aja gitu. Tapi kembali lagi untuk menutup ini, saya juga nggak akan segampang ini percaya sama Tiara dengan apa kemarin yang terjadi. Karena itu tadi di YouTube dengan video yang sekian banyak Tiara mengatakan banyak hal seperti itu. Akan sangat mudah sekarang Tiara bilang meminta maaf dengan alasan anak dan sebagainya. Tapi juga saya bukan Tuhan. Saya akan memberikan juga, saya akan coba lihat, begitu pula mungkin dengan netizen. Dan kita harus tahu bahwa ini akan lebih sulit karena mereka semua pasti kebanyakan nggak percaya. Iya betul. Tapi dengan itu semua Tiara tetap siap ya? Tetap siap kok. Dan saya akan membuktikan gitu sama mereka, membuktikan bahwa saya ingin lebih baik lagi gitu. Akan lebih baik lagi, pengen merubah semuanya. Saya pengen merangkul semuanya, dan saya juga nggak ada dendam ke netizen misalkan ini karena mereka bully aku kan, nggak ada. Karena aku justru aku kalau lagi live juga aku berterima kasih untuk netizen gitu kan, karena kita juga tanpa netizen bukan siapa-siapa gitu kan. Cuman yang intinya yang negatifnya saya ini jangan ditiru lah gitu. Baik, itu tadi sesi kita bareng dengan Tiara Marlin. Apapun yang terjadi, ini semua tidak disengaja, pertemuan yang juga tidak direncanakan. Saya juga nggak tahu ini akan berakhir dan akan menuju kemana. Dan bukan satu hal juga, apakah saya akan percaya atau tidak, gimana dengan kalian? Apakah percaya dengan apa yang tadi disampaikan? Tapi ya, kita akan coba lihat. Apakah nanti Tiara Marlin yang berikutnya akan Tiara Marlin yang dulu, atau akan menjadi yang lebih baik. Karena ya tugas kita untuk menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan kita bersama-sama akan coba lihat. Dan tentu saja ini jadi satu hal yang pelajaran seumur hidup lah ini. Jadikan pelajaran seumur hidup menurut saya. Kita akan lihat ya. Oke, Sensikers, semoga kita bisa mengambil banyak hal dari cerita ini tadi. Tapi yang paling penting yang saya sampaikan adalah hati-hatilah untuk menyampaikan apapun di sosial media, terutama saat live. Karena what happens in social media will stay forever. It's social media, nggak akan bisa dihapus. Jejak digital akan tetap ada. Dan tugas kita untuk membuktikan bahwa kita menjadi lebih baik itu akan jauh lebih sulit. Maka tetap berhati-hati, apapun yang akan diposting, pikirkan baik-baik. Karena itu akan berakibat tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada banyak orang yang bahkan tidak kita kenal keberadaannya. Tiara Marlin, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Salam buat keluarga. Semoga semua yang terbaik. Dan kalaupun ternyata kita salah, ya kita harus menjalani hukumannya, betul ya? Betul, iya. Oke. Amin. Sampai jumpa, dan salam untuk keluarga kalian.